Naik Lamborghini saat menyerahkan surat cerai kepada suamiku yang sedang selingkuh. Dia kaget dan memohon rujuk. Namaku Siska. 5 tahun lalu, aku adalah perempuan sederhana yang hanya punya satu keyakinan dalam hidup. Cinta sejati bisa membuat segalanya bertahan. Saat itu, aku bertemu dengan Fahri, seorang pria yang tampaknya juga percaya akan hal yang sama. Kami menikah bukan karena materi, bukan karena status, tapi karena kami yakin bahwa kami bisa membangun segalanya bersama, dari nol. Pernikahan kami dimulai dengan sangat bersahaja. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya masih dari batako kasar yang belum diplester. Atapnya sering bocor saat hujan deras, dan dapurnya hanya cukup untuk satu orang berdiri. Tapi aku bahagia, sangat bahagia. Karena setiap malam, aku tidur di samping pria yang aku pikir akan selalu menggenggam tanganku, dalam suka maupun duka. Fahri dulu adalah pria yang rajin, penuh semangat, dan penyayang. Dia memelukku sebelum berangkat kerja, mencium keningku, dan selalu bilang, "Kita akan sukses, sayang. Sabar, ya." Kata-katanya itu meneduhkan. Aku pun tak pernah mengeluh meski harus mengatur uang belanja seadanya. Meski terkadang harus makan hanya dengan tahu dan sambal karena kami tak sanggup beli daging. Aku juga membantu keuangan rumah tangga dengan membuka jasa kue rumahan. Meski dapur kami sempit, aku memutar otak agar semua berjalan lancar. Aku percaya, kalau aku dan Fahri saling mendukung, cepat atau lambat semuanya akan berubah. Dan benar saja, perlahan-lahan kami mulai naik level. Fahri diangkat jadi manajer di kantornya, dan pesanan kueku meningkat drastis karena ulasan positif pelanggan di media sosial. Kami pindah ke rumah yang lebih besar, membeli mobil, dan mulai hidup lebih nyaman. Di momen-momen itu, aku masih percaya cinta kami murni. Aku bangga bisa jadi istri Fahri. Aku selalu ada untuknya, dari masa sulit hingga masa-masa kejayaan. Namun, sekarang saat aku menulis ini, aku sadar, mungkin cinta yang kupikir murni itu hanyalah ilusi. Aku yang terlalu percaya, terlalu buta, dan terlalu berharap bahwa cinta akan selalu seperti di awal. Dulu, Fahri pulang dengan pelukan hangat. Sekarang, dia pulang dengan bau parfum perempuan lain yang tak kukenal. Tapi aku tidak akan langsung bicara soal pengkhianatan itu. Belum. Hari itu belum tiba di babak ini. Yang ingin kusampaikan di sini adalah betapa dulu aku mencintai Fahri sepenuh hati. Bahwa saat aku menyerahkan surat cerai kepadanya kelak, itu bukan keputusan emosional sesaat, tapi hasil dari luka panjang yang aku simpan dalam diam. Aku pernah percaya bahwa pernikahan kami adalah kisah indah yang akan kuceritakan pada anak cucu. Sayangnya, tidak semua cerita pantas diwariskan. Ada cerita yang hanya pantas jadi pelajaran. Dan kisahku dengan Fahri perlahan-lahan berubah dari cinta sejati menjadi kisah pengkhianatan yang pahit. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia seperti embun pagi yang perlahan menyelimuti kaca jendela. Nyaris tak terlihat, tapi perlahan mengaburkan segalanya. Begitu pula dengan Fahri. Ia tidak langsung berubah menjadi suami yang asing. Semuanya datang pelan, nyaris tanpa suara. Awalnya, aku pikir hanya lelah kerja. Fahri jadi jarang bicara saat pulang. Biasanya, dia akan duduk di meja makan, menanyakan hariku, bahkan ikut mencicipi kue-kue yang sedang kugarap. Tapi belakangan, ia hanya masuk kamar, langsung mandi, lalu sibuk sendiri dengan ponselnya. Ada yang salah? Tanyaku suatu malam ketika kami berbaring di tempat tidur. Aku menoleh ke arahnya yang membelakangi. "Kamu capek, ya?" Dia hanya menjawab singkat. "Enggak, biasa aja." Tapi, biasa aja, itu terdengar sangat jauh. Dingin. Bukan seperti Fahri yang ku kenal. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin target kerjaannya meningkat. Mungkin dia butuh ruang untuk dirinya sendiri. Lagi pula, setiap orang berhak merasa lelah, kan?
Namun, kebiasaan-kebiasaan kecilnya mulai mengusikku. Dia mulai menyembunyikan ponselnya. Layar ponsel selalu menghadap ke bawah saat diletakkan. Jika ada pesan masuk, dia buru-buru membacanya lalu menghapus. Beberapa kali, saat aku masuk kamar, dia cepat-cepat menutup aplikasi yang entah apa. Dan yang paling mengusik, dia mulai sering keluar malam. Alasannya selalu sama, ada meeting dadakan, atau ketemu klien. Tapi kenapa meeting selalu jam 8 malam ke atas? Dan kenapa selalu pulang lewat tengah malam? Saat kutanya lebih jauh, dia tersinggung. Kamu curiga sama aku? Aku diam. Bukannya tak curiga, tapi aku masih berusaha menahan logika dan emosiku agar tidak gegabah. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai retak. Tak kasat mata, tapi sakitnya nyata. Yang paling menghancurkan adalah saat ulang tahunku. Biasanya Fahri adalah orang pertama yang mengucapkan. Tahun lalu, dia bahkan menyiapkan kejutan makan malam romantis di restoran favorit kami. Tapi tahun ini, tak ada ucapan, tak ada kue, bahkan tak ada pesan singkat. Aku tak berharap kado mahal, aku hanya ingin tahu apakah aku masih berarti. Saat aku mencoba bersikap biasa saja, tersenyum seolah tak ada apa-apa, dia malah sibuk dengan ponselnya. Tertawa pelan sambil mengetik sesuatu. Aku ingin bertanya, siapa yang kamu tertawakan? Tapi pertanyaan itu tertahan di tenggorokanku. Aku terlalu takut dengan jawabannya. Beberapa hari kemudian, aku mencoba membuka percakapan. Kamu akhir-akhir ini beda, kataku hati-hati. Beda gimana? Jawabnya datar. Lebih jauh. Lebih sibuk sendiri. Aku ngerasa kayak kamu udah gak hadir sepenuhnya di rumah. Dia menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya. Siska, jangan drama. Aku cuma lagi fokus kerja. Jangan pikir yang aneh-aneh. Aku mengangguk, tapi bukan karena percaya. Aku hanya lelah berdebat dengan seseorang yang bahkan tidak ingin mendengarkan. Hari-hari berikutnya, sikapnya makin sulit ditebak. Kadang ia manis, kadang ia seperti tak kenal aku. Rasanya seperti tidur di ranjang yang sama dengan orang asing. Aku masih mencoba bertahan. Aku masih berharap bahwa semuanya akan membaik. Tapi naluriku berkata lain. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan aku tahu, pada akhirnya aku harus mencari tahu sendiri. Karena jika aku tidak melindungi diriku sendiri, siapa lagi? Hari itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum benar-benar terbit, tapi hatiku sudah gelisah sejak semalam. Entah kenapa, ada perasaan tak tenang yang terus mengganggu. Sebuah dorongan kuat dalam diriku seolah memaksaku untuk mencari tahu kebenaran yang selama ini kupendam. Fahri masih tertidur di sebelahku. Wajahnya tampak damai. Ironis sekali, dia bisa tidur dengan tenang, sementara aku setiap malam memutar otak, bertanya-tanya. Apa aku yang berubah? Atau dia yang menyimpan sesuatu? Di atas meja rias, ponselnya tergeletak begitu saja. Biasanya, dia selalu membawanya bahkan ke kamar mandi sekalipun. Tapi entah kenapa pagi ini dia lalai. Aku sempat ragu menyentuhnya. Aku tahu membuka privasi suami bukan tindakan yang benar. Tapi, bagaimana jika ada sesuatu yang harus kulihat? Dengan tangan gemetar, aku membuka kunci layarnya. Ternyata sidik jariku masih terdaftar. Entah dia lupa menghapus, atau memang tidak mengira aku akan seberani itu. Begitu layar terbuka, yang pertama kali kulihat adalah deretan notifikasi WhatsApp. Salah satunya dari kontak bernama M. Hatiku langsung mencelos. Ku pencet percakapan itu perlahan, dan isi chatnya membuatku terpaku. M. Sayang, kamu jadi nginep malam ini? Aku udah beli lilin aromaterapi. Kayak yang kamu suka. Fahri. Iya, bentar lagi cabut. Istriku udah tidur. Aman kok. Tanganku mulai gemetar. Napasku memburu.
Ingin rasanya aku teriak, membangunkan Fahri dan menumpahkan semua amarah. Tapi aku tahu, ini belum waktunya. Aku butuh lebih dari sekadar bukti satu chat. Aku ingin semua jelas, semua terekam, agar tak ada celah dia menyangkal. Aku gulir layar ke atas, membaca percakapan sebelumnya. Banyak, terlalu banyak. Mereka sudah seperti pasangan yang menjalin hubungan selama berbulan-bulan. Ada foto-foto selfie Mira. Ya, dari keterangan Fahri di salah satu foto, dia menyebut nama Mira. Seorang perempuan berambut panjang, dengan pakaian ketat dan pose menggoda. Bukan tipe perempuan yang kupikir Fahri akan sukai. Tapi, mungkin aku memang tak pernah benar-benar mengenalnya. Isi percakapan mereka menjijikan. Mereka saling menyebut, sayang, membicarakan tempat mereka kerap bertemu, bahkan tentang rencana liburan berdua ke Bali. Air mataku mulai mengalir tanpa suara. Hatiku sesak. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Selama ini aku masih percaya bahwa Fahri hanya butuh waktu. Aku bersabar. Aku terus berbaik sangka. Tapi ternyata, kesabaranku malah diinjak-injak. Kupotret semua bukti itu. Chat, foto, dan beberapa rekaman suara yang entah kenapa masih tersimpan. Salah satunya rekaman Mira berkata manja, "Kapan kamu ceraikan istrimu? Aku nggak mau terus-terusan sembunyi." Dan suara Fahri membalas, "Sabar, dia masih punya andil di bisnis kita. Kalau aku ceraikan sekarang, nanti repot." Kalimat itu menusukku lebih dalam dari apapun. Jadi aku ini bukan hanya istri yang dikhianati, tapi juga dimanfaatkan. Untuk uang, untuk bisnis, untuk kepentingan mereka. Pagi itu, aku tidak membangunkan Fahri. Aku tidak mengungkit apapun. Aku hanya menyimpan ponsel itu kembali ke tempat semula. Lalu masuk kamar mandi dan menangis dalam diam. Air dari shower tak cukup menyamarkan suara isaku, tapi setidaknya bisa membersihkan wajahku dari luka yang tak terlihat. Aku tahu, hidupku tidak akan sama lagi. Aku tahu, aku tidak bisa berpura-pura lebih lama. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan gegabah. Aku tidak akan menyerahkan kemenangan padanya hanya karena aku marah. Aku akan mengalahkan Fahri, bukan dengan teriakan atau tangisan, tapi dengan langkah elegan yang tak akan pernah dia lupakan. Dan pagi itu adalah awal dari rencanaku. Setelah menemukan bukti perselingkuhan Fahri, pikiranku dipenuhi satu hal. Aku harus tahu lebih banyak. Bukan untuk menyakiti diriku sendiri, tapi untuk menegaskan bahwa ini bukan kesalahpahaman. Aku ingin tahu seberapa jauh pengkhianatan itu berjalan, siapa sebenarnya perempuan bernama Mira, dan seperti apa kehidupan mereka di balik punggungku. Hari-hariku setelah itu berubah menjadi sandiwara yang rapi. Aku tetap melayani Fahri seperti biasa, menyajikan sarapan, mengucapkan selamat pagi, bahkan sesekali tersenyum saat dia mencium keningku. Dia tak pernah sadar bahwa senyumku sudah bukan lagi senyum cinta, melainkan senyum dari perempuan yang sedang menyusun balas dendam. Aku mulai menyisihkan waktu untuk menyelidiki Mira. Awalnya aku ragu, tapi rasa sakit ini memberiku keberanian. Aku menyewa jasa seorang teman lama, Ratih, yang kini bekerja sebagai asisten pribadi di kantor investigasi swasta. Kupastikan identitasku dirahasiakan, dan kupaparkan semua informasi yang sudah kupunya. Nama lengkap Mira, nomor ponselnya, dan beberapa foto dari percakapan mereka. Butuh waktu sekitar 2 hari sampai Ratih mengirimkan laporan lengkap. Nama lengkapnya Mira Astuti, kata Ratih saat kami bertemu diam-diam di kafe kecil. Status, belum menikah. Pekerjaan gak jelas, tapi sering menerima transfer besar dari akun yang terdaftar atas nama Fahri Alwan. Aku mengangguk pelan. Aku sudah menduga, tapi mendengar nama Fahri disebut dalam laporan transaksi itu tetap saja menyesakan. Alamatnya? Tanyaku cepat. Ratih menyerahkan secari kertas kecil. Gang kecil di daerah belakang pasar. Rumahnya sederhana banget, bahkan bisa dibilang nyaris reot. Tapi dia beberapa kali terlihat naik mobil Fahri,
Dan menurut tetangganya, suami gelapnya sering menginap di sana. Aku menelan ludah. Luka ini semakin dalam. Fahri bukan hanya berselingkuh. Dia bahkan menyembunyikan hidup lain, rumah lain, dunia lain. 2 hari kemudian, aku mengatur waktuku untuk datang sendiri ke rumah Mira. Aku sengaja tak menyetir mobil sendiri. Aku menyamar, memakai masker, topi, dan kacamata hitam. Kupilih outfit paling biasa, celana jeans dan kaos polos, agar tidak mencolok. Aku mengikuti rute yang diberikan Ratih. Semakin dalam aku masuk ke gang sempit itu, hatiku semakin tidak percaya. Jalanannya rusak, banyak genangan air, dan rumah-rumah yang berdempetan tampak kusam. Aku hampir tidak percaya bahwa suamiku, yang selama ini tinggal di rumah bergaya minimalis modern bersamaku, sering ke tempat seperti ini. Akhirnya, aku sampai di depan rumah Mira. Bangunannya kecil dan catnya sudah memudar. Di teras, ada kursi plastik dan rak sepatu reot. Tapi di sana juga ada sandal Fahri. Aku hafal betul, karena aku sendiri yang membelikannya 2 bulan lalu. Aku berdiri beberapa meter dari sana. Dari balik celah tembok, aku melihat pintu terbuka. Mira muncul mengenakan daster tipis. Rambutnya dikuncir asal-asalan, tapi wajahnya tetap dipoles dengan riasan tebal. Ia tertawa kecil sambil membawa 2 gelas minuman. Tak lama kemudian, Fahri muncul dari dalam rumah. Mereka duduk berdekatan. Lalu Mira menyender manja ke bahu Fahri. Mataku panas. Bukan karena cemburu, perasaan itu sudah mati. Tapi karena dipermainkan dengan cara sekejam ini. Aku yang bangun lebih pagi untuk membuatkan kopi, sementara dia menikmati kopi dari tangan perempuan lain di rumah yang tak layak disebut rumah. Ingin rasanya aku menerobos masuk dan berteriak. Tapi aku menahan diri. Ini bukan waktunya. Aku sudah sejauh ini menyusun semua bukti, mengumpulkan semua luka, dan aku tidak akan membuang semuanya hanya demi ledakan emosi sesaat. Aku mengundurkan langkah, kembali ke mobil jemputanku, dan menatap langit lewat jendela. Di dalam hati, aku sudah membuat janji, aku akan membalas semua ini, dengan cara yang paling menyakitkan, namun paling elegan. Fahri akan tahu rasanya kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia miliki lagi. Beberapa hari setelah pengintaian itu, aku mulai mencatat pola. Aku mencatat jam berangkat dan pulangnya Fahri, mencocokkannya dengan bukti-bukti digital yang kuterima dari Ratih. Semakin kupelajari, semakin jelas, Fahri tidak hanya berselingkuh. Dia sudah menjalani 2 kehidupan. Siang menjadi suamiku, malam menjadi kekasih Mira. Dan yang lebih menyakitkan, rumah kami yang dibangun dengan susah payah, kini hanyalah tempat singgah baginya. Tempat ia berpura-pura menjadi suami baik. Selebihnya, waktunya lebih banyak dihabiskan di rumah perempuan itu. Satu malam, aku memutuskan untuk mengikutinya sendiri. Aku ingin melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, bukan dari laporan atau foto kiriman Ratih. Aku menyetir mobilku pelan-pelan, menjaga jarak cukup jauh. Fahri tidak tahu bahwa malam itu, aku mengikuti mobilnya dari belakang. Ia sempat berhenti di minimarket, membeli sesuatu, lalu melanjutkan perjalanan ke arah gang kecil tempat Mira tinggal. Mobilnya berhenti tepat di depan rumah itu. Dari balik kemudi, aku melihat dia turun dengan plastik belanjaan, lalu mengetuk pintu kecil itu dengan kode tertentu. Tak lama, Mira membukakan pintu dan langsung menyambutnya dengan pelukan. Di tempat terbuka, tanpa rasa malu, tanganku mengepal di atas setir. Tapi wajahku tetap datar. Aku tidak ingin lagi menangis untuk laki-laki macam Fahri. Ia masuk ke rumah itu dengan langkah santai. Beberapa menit kemudian, lampu kamar menyala. Aku tahu benar letaknya karena sempat melihat denah rumah itu dari data Ratih. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Dan Fahri tidak keluar lagi. Aku menunggu hingga tengah malam, berharap mungkin dia akan pulang. Tapi harapan itu kosong.
Ia benar-benar tidur di sana. Menginap di rumah kecil itu bersama perempuan lain. Tanpa rasa bersalah. Tanpa memikirkan bahwa istrinya sedang duduk sendiri dalam mobil. Menunggu dengan hati penuh luka dan pikiran penuh pertanyaan. Aku menyalakan mesin dan pergi. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku tahu, setiap luka butuh jarak untuk pulih. Keesokan paginya, saat Fahri pulang ke rumah dengan alasan lembur kantor, aku sudah duduk di ruang tamu, menyambutnya dengan senyum biasa. Ia tampak kaget melihatku sudah rapi dengan setelan blazer, seolah hendak pergi ke suatu tempat penting. "Kok pagi-pagi udah dandan gitu?" tanyanya sambil melepas sepatu. "Ada janji meeting dengan investor," jawabku datar. Fahri tersenyum kecil, lalu mencium keningku seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Seolah dia bukan pria yang semalam tidur di tempat lain, bersama wanita lain. Dan untuk pertama kalinya, aku membalas ciuman itu tanpa rasa, tanpa getaran, tanpa cinta. Hanya kulit yang bersentuhan. Dan, malamnya, aku membuka laptop dan mulai mengetik. Surat cerai. Nama, Siska Rahmadani. Nama pasangan, Fahri Alwan. Alasan, perselingkuhan yang terus-menerus dan tak dapat dimaafkan. Ku ketik semuanya sendiri, tanpa air mata, tanpa gemetar. Ternyata, ketika hati sudah cukup terluka, tubuh akan bekerja tanpa komando. Dingin. Aku tahu, menyerahkan surat cerai begitu saja tak akan cukup. Aku ingin Fahri merasakan pahitnya kehilangan, menyesal karena telah meremehkanku, dan terkoyak oleh perubahan yang tak bisa dia kejar lagi. Dan aku tahu caranya, menjadi jauh lebih tinggi darinya, dalam segala hal. Rencana itu mulai kususun malam itu juga, dengan satu keyakinan. Aku tidak akan pernah memohon untuk dicintai. Tapi aku akan membuat dia memohon agar tidak kutinggalkan. Dan saat-saat itu datang, aku hanya akan tersenyum, dari balik kemudi mobil yang selama ini hanya jadi impiannya. Lamborghini itu akan jadi saksi. Hidupku berubah sejak malam aku mengetik surat cerai itu. Tidak lagi dalam bayang-bayang rasa sakit, tapi dalam sinar penuh tekad. Sejak malam itu, aku berhenti menjadi korban, dan mulai menjadi tokoh utama dalam cerita balas dendam yang tenang tapi mematikan. Aku tahu, amarah tidak akan membawaku kemana-mana. Aku juga tahu, mencaci atau membeberkan semua aib Fahri ke keluarganya hanya akan membuatku tampak lemah. Aku tidak ingin tampil sebagai perempuan tersakiti. Aku ingin Fahri melihat bahwa tanpa dia pun, aku bisa, bahkan lebih dari bisa. Aku mulai membagi waktuku dengan rapi. Siang hari, aku tetap menjalankan bisnis kueku seperti biasa. Tapi malam hari, aku sibuk menyusun rencana baru, ekspansi usaha besar-besaran. Sebenarnya, selama ini aku sudah cukup sukses. Pesanan kue premium dan hampersku datang dari berbagai kota. Tapi aku belum pernah benar-benar menonjolkan diri. Sekarang waktunya. Aku mulai membangun branding. Aku rekrut tim desain, marketing, bahkan seorang manajer pribadi. Aku ingin bisnisku dikenal bukan hanya karena rasa kuenya, tapi juga karena figur pemiliknya yang kuat dan elegan. Aku mendaftarkan merek dagang resmiku. Aku membuka kanal YouTube dengan konten inspiratif seputar bisnis rumahan, kekuatan perempuan, dan perjuangan membangun dari nol. Tak lama, akun media sosialku mulai ramai. Banyak yang terinspirasi dengan kisahku, walaupun aku belum pernah menceritakan kisah rumah tanggaku. Semua masih kupegang rapat-rapat. Belum waktunya. Dalam waktu 2 bulan, aku berhasil membuka 2 cabang toko fisik. Salah satunya di pusat kota, tepat di sebelah gedung tempat Fahri bekerja. Aku sengaja. Suatu sore, saat Fahri keluar dari kantornya, dia melihat baliho besar bergambar wajahku, dengan tulisan, "Siskas, more than just a cake. It's a statement." Dia berdiri terpaku di trotoar,
menatap gambar itu lama sekali. Teman-teman kantornya mulai menyadari, lalu menunjuk-nunjuk baliho itu sambil tersenyum. Aku hanya tersenyum kecil saat mendapat foto itu dari salah satu stafku. Kuletakkan ponsel, lalu kembali menyusun agenda, pameran bisnis lokal, kerjasama dengan chef ternama, dan launching mobil baruku, Lamborghini Huracan merah, hasil kerja keras tanpa Rp1 pun bantuan dari Fahri. Kenapa Lamborghini? Tanya Ratih saat kami berbincang di kafe langganan. Karena aku ingin dia tahu, aku bisa melaju cepat, tanpa dia. Hari-hariku kini sibuk, tapi bukan karena kewajiban menjadi istri dari suami yang tak tahu diri, tapi karena aku sedang menikmati masa jaya yang kuperjuangkan dengan darah dan air mata. Bedanya, kali ini aku menangis bukan karena disakiti, tapi karena bangga pada diriku sendiri. Fahri masih belum tahu. Dia masih tenang dengan dunianya. Masih tidur di rumah kecil milik selingkuhannya. Masih mengira bahwa aku tidak tahu apa-apa. Tapi tak lama lagi semuanya akan berubah. Aku sudah menyiapkan segalanya. Mobilku, surat cerai, dan mental baja untuk berdiri di hadapannya. Tanpa gentar, tanpa ampun. Aku tidak akan membalas dengan amarah. Aku akan membalas dengan diam yang berkelas, dan langkah yang meninggalkannya jauh di belakang. Siapa bilang perempuan yang disakiti akan hancur? Tidak semua. Sebagian dari kami memilih untuk berdiri, menegakkan dagu, dan berjalan lebih cepat dari siapapun yang pernah mengkhianati kami. Dan aku, Siska, adalah salah satu dari mereka. Setelah membuka 2 cabang toko kue dan membeli Lamborghini, aku mulai dikenal sebagai pengusaha perempuan muda yang inspiratif. Banyak media lokal meliput kisah usahaku. Tanpa menyentuh urusan rumah tangga, aku tetap bisa membagikan cerita perjuangan yang menyentuh banyak hati. Tak perlu mengumbar luka, karena hasil yang nyata jauh lebih berisik daripada curhatan panjang. Bahkan, saat aku diundang ke salah satu talk show televisi swasta nasional, pembawa acaranya sempat berkata, "Kamu seperti perempuan yang melaju sendiri tanpa rem." Aku hanya tersenyum. Saya tidak perlu rem. Yang saya butuh cuma arah. Sambutan dari masyarakat luar biasa. Followers Instagramku naik drastis. Pesanan kue melonjak. Banyak pengusaha pria yang mulai menawarkan kerjasama. Tapi aku tidak tergoda. Fokusku hanya satu, menjadikan bisnisku sebesar mungkin. Bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa sampai ke titik ini tanpa suamiku. Fahri, di sisi lain, masih menjalani hidupnya yang penuh kepura-puraan. Meski dia tak pernah menghubungiku membahas perubahan sikapku, aku tahu dia mulai gelisah. Aku bisa merasakannya dari cara dia menatapku diam-diam ketika kami kebetulan berpapasan di rumah. Kadang, dia bahkan mencoba basa-basi. Banyak acara, ya sekarang. Lumayan, jawabku singkat tanpa menoleh. Aku tidak memberinya ruang untuk masuk kembali ke zona nyaman. Aku tetap bersikap sopan, tapi dingin. Aku ingin dia tahu bahwa aku masih Siska yang sama. Hanya sekarang tanpa dia, aku jauh lebih kuat. Puncak dari perubahan hidupku terjadi di bulan ke-7 sejak aku tahu dia berselingkuh. Waktu itu, aku meresmikan cabang ke-4 Siska S di salah satu pusat perbelanjaan elit. Acara launching itu mewah, penuh tamu penting, influencer kuliner, dan liputan media. Aku mengenakan gaun putih elegan dengan heels merah yang selaras dengan mobil baruku. Di pelataran parkir utama, Lamborghini merahku jadi pusat perhatian. Tak sedikit tamu yang berfoto di depannya. "Bu Siska, keren banget mobilnya," seru seorang jurnalis muda. Aku tersenyum. Itu bukan tentang mobilnya, tapi tentang perempuan yang mengendarainya. Dan pada hari itu juga, aku mendapat satu pesan yang membuatku hampir tertawa kecil. "Fahri, kita bisa ngobrol sebentar? Aku mau klarifikasi beberapa hal." Aku menatap pesan itu dengan tatapan kosong. Klarifikasi? Setelah berbulan-bulan tidur dengan perempuan lain? Setelah hidup ganda tanpa rasa bersalah?
Dia pikir ini sekadar masalah komunikasi? Aku tidak membalas pesan itu. Di malam harinya, aku duduk di ruang kerja pribadi, memandangi deretan penghargaan kecil yang baru kudapat, pengusaha perempuan muda terfavorit, inspirator UMKM, dan satu plakat dari lembaga pemberdayaan perempuan yang menuliskan, "Untuk Siska Rahmadani," yang membuktikan bahwa harga diri perempuan lebih mahal dari apapun. Mataku sempat berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Ternyata, aku tidak perlu bergantung pada siapapun untuk jadi versi terbaik dari diriku. Luka memang pernah membuatku jatuh. Tapi dari luka itu pula, aku belajar berdiri lebih kuat. Dan sekarang, aku siap melangkah ke babak berikutnya. Bab yang paling kutunggu-tunggu, menyerahkan surat cerai itu dengan kepala tegak, dan mesin Lamborghini yang meraung gagah di depan rumah selingkuhannya yang jelek. Waktu tidak hanya menyembuhkan, tapi juga mematangkan. Setelah semua luka, air mata, dan malam-malam penuh pertanyaan, aku, Siska, akhirnya sampai di titik di mana aku tidak lagi merasakan amarah, tidak juga dendam. Yang tersisa hanyalah keyakinan kuat. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik, dan Fahri harus tahu bahwa aku bukan perempuan yang bisa disia-siakan tanpa akibat. Mobil mewah, toko yang makin berkembang, followers yang terus bertambah, undangan seminar dan pelatihan, semua itu hanyalah bonus dari proses yang panjang. Bagiku, kemenangan sesungguhnya adalah ketika aku bisa berdiri di hadapan Fahri tanpa getar di dada, tanpa air mata di mata, dan tanpa keinginan untuk memeluknya lagi. Aku benar-benar siap. Secara finansial, aku sudah jauh lebih dari cukup. Bisnisku tidak hanya kuat, tapi juga mulai menggurita. Aku sudah menyewa penasihat hukum profesional untuk urusan perceraian. Surat cerai sudah sah secara hukum, tinggal aku serahkan langsung pada Fahri, dengan cara yang tidak akan pernah ia duga. Secara mental, aku bahkan merasa lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi pergolakan batin. Tidak ada penyesalan. Tidak ada kekhawatiran soal, nanti gimana kalau aku sendiri? Aku tidak takut kesendirian, karena aku tahu aku tidak pernah benar-benar sendiri. Aku punya diriku sendiri, timku, orang-orang yang percaya padaku, dan masa depan yang cerah menantiku. Selama beberapa minggu terakhir, aku diam-diam mengatur hari spesial itu. Aku memilih waktu yang tepat, hari Sabtu, ketika Fahri hampir selalu menginap di rumah Mira. Aku bahkan tahu jam-jam biasanya dia tiba di sana. Semua sudah terjadwal rapi. Aku meminta bantuan asistenku untuk mengurus kebutuhan tambahan. Fotografer dokumentasi, supir pribadi yang akan mengantar Lamborghini-ku, dan bahkan bodyguard jika diperlukan. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin hari itu terekam sempurna sebagai momen paling berkelas dalam hidupku. Momen seorang istri mengembalikan martabatnya tanpa perlu mengemis simpati. Aku juga menyiapkan penampilan khusus. Bukan karena aku ingin menarik perhatian Fahri. Tidak. Aku hanya ingin terlihat seperti diriku yang baru, elegan, dewasa, tidak bisa digapai oleh laki-laki yang dulu meremehkanku. Gaun putih satin panjang, sepatu hak tinggi merah anggur, dan tas tangan branded limited edition. Hijabku kubuat simpel tapi bersih, disemat bros mewah pemberian klien VIP-ku. Semuanya mencerminkan satu hal, aku sudah jauh dari Siska yang dulu. Di dalam amplop hitam bersegel, ada surat cerai lengkap yang akan kuserahkan langsung ke tangan Fahri. Di bagian terakhir surat, ada satu kalimat yang kutulis tangan sendiri. Cinta bisa tumbuh, tapi ketika kamu menyiramnya dengan pengkhianatan, yang tumbuh hanya duri. Dan aku sudah selesai berdarah karena kamu. Malam sebelum hari H, aku berdiri di depan cermin cukup lama. Kubiarkan semua kenangan lama muncul satu persatu. Malam pertama pernikahan, saat kami pertama punya kulkas kecil, saat Fahri memelukku dan bilang, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Lalu aku tersenyum. Bukan kamu yang nggak bisa hidup tanpaku, Fahri. Bisikku pada bayangan sendiri. Tapi kamu yang nggak sadar, kamu kehilangan sesuatu yang tak tergantikan.
Dan besok pagi akan jadi hari di mana semua jawaban itu kutunjukkan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan mobil sport, ketegasan hati, dan surat cerai di tangan. Aku siap. Matahari pagi belum sepenuhnya naik saat aku berdiri di depan garasi. Angin bertiup lembut, mengibaskan ujung jilbabku. Di hadapanku, Lamborghini merahku berkilau sempurna setelah dicuci dan dipoles sejak subuh tadi. Warnanya menyala tajam, mencolok di tengah lingkungan yang masih setengah tidur. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah akhir dari kisah pengkhianatan dan awal dari hidup baruku. Supirku, Raka, sudah bersiap di kursi kemudi. Di tanganku, amplop hitam berisi surat cerai terasa mantap. Aku menarik napas panjang sebelum duduk di jok belakang. Jantungku tenang. Tidak ada gemetar. Tidak ada gugup. Seolah tubuhku tahu bahwa ini adalah pertempuran yang sudah lama ditunggu. Dan aku tidak akan kalah. Ke alamat yang saya beri. Pelan saja. Jangan buru-buru. Kataku datar. Raka mengangguk. Mesin Lamborghini meraung pelan. Lalu melaju perlahan menembus jalanan kota yang mulai padat. Sepanjang perjalanan, pikiranku mengulang semua kejadian. Dari malam-malam menunggu Fahri pulang, hingga saat aku menyaksikannya tertawa dengan Mira di rumah reot itu. Tapi kini, semua itu hanya seperti potongan film hitam putih. Sudah tak lagi menyakitkan. Aku sudah selesai dengan luka. Hari ini, aku hanya ingin menyudahi semuanya dengan elegan. Kami tiba di gang sempit sekitar jam 9.15 pagi. Mobil Lamborghini jelas mencuri perhatian. Beberapa warga keluar dari rumah dan memandangi mobil mewah itu dengan penasaran. Raka memarkirnya dengan hati-hati di depan rumah kecil bercat biru pudar. Rumah Mira. Dan benar saja, sandal Fahri dan Mira tergeletak di depan pintu. Aku turun dari mobil dengan langkah mantap. Suara hak sepatu menginjak tanah membuat kepala-kepala menoleh. Aku tidak peduli. Biarlah mereka tahu, istri sah datang bukan dengan tangisan, tapi dengan kekuatan. Tok, tok, tok. Aku mengetuk pintu. Tidak terlalu keras, tapi cukup tegas. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Mira muncul dengan tampang kusut dan daster lusuh. Matanya langsung membelalak ketika melihatku. "Siska?" bisiknya tak percaya. Aku tersenyum kecil. "Pagi, Mira. Suamiku ada di dalam." Belum sempat dia menjawab, Fahri muncul dari balik pintu. Rambutnya berantakan. Ekspresinya beku melihatku berdiri di depan rumahnya bersama selingkuhannya. "SIS, kamu ngapain kesini?" Aku menatapnya tanpa emosi. "Menyerahkan ini." Kuserahkan amplop hitam ke tangannya. "Silakan dibaca isinya." Fahri membuka amplop dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat. Lalu tiba-tiba membelalak. "Ini surat cerai." Suaranya tercekat. "Iya," jawabku tenang. "Sudah ditandatangani dan sah. Tidak perlu kamu balas. Cukup kamu baca, lalu terima." Mira melongo. "Kamu ceraiin Fahri? Tapi kalian masih tinggal serumah." Aku menatapnya sejenak. "Kami tinggal satu atap, tapi hati kami sudah jauh sejak lama. Dan sejak aku tahu kalian tidur di sini berdua, aku tidak punya alasan lagi untuk bertahan." Fahri mulai panik. "SIS, tunggu, jangan kayak gini. Kita bisa bicarain ini baik-baik. Aku salah, aku akui, tapi jangan langsung." Aku mengangkat telapak tanganku, menghentikannya. "Fahri, kamu punya banyak kesempatan untuk bicara waktu aku menunggu kamu pulang malam-malam. Tapi kamu pilih untuk bicara dengan Mira, bukan aku. Sekarang aku datang bukan untuk mengemis perhatianmu, tapi untuk mengembalikan martabatku yang kamu hancurkan." Fahri mulai gemetar. "SIS, tolong, aku salah. Aku hilaf. Tapi aku masih cinta kamu." "Cinta?" Aku mengangguk kecil, lalu menoleh ke Mira. "Kamu dengar itu, Mir?
Dia bilang masih cinta sama aku. Mira terlihat kalang kabut. Fahri, kamu bilang mau nikah sama aku. Fahri gelagapan. Aku bingung sekarang. Aku menahan tawa. Kalian berdua cocok. Sama-sama egois. Sama-sama pengecut. Kemudian aku melangkah mundur. Oh iya, satu lagi. Lihat mobil yang aku naiki. Mereka menoleh ke Lamborghini merah yang masih berkilau. Itu hasil kerja kerasku sendiri. Bukan hasil merengek ke suami orang. Fahri mungkin pikir dia kehilangan istri lemah yang bisa dimanipulasi. Tapi dia salah besar. Yang dia kehilangan adalah perempuan tangguh yang tak akan pernah bisa dia kejar lagi. Lalu aku berbalik, masuk ke dalam mobil. Raka menyalakan mesin. Raungan Lamborghini menggema keras di gang sempit itu. Sebelum kami melaju, aku sempat melihat dari kaca spion. Fahri berdiri kaku, menatap kosong ke arahku. Mira bersedekap, wajahnya panik. Dan aku hanya tersenyum. Setelah aku meninggalkan gang sempit itu dengan deru Lamborghini yang menggema, aku tidak menoleh lagi. Tidak ada niat untuk melihat apakah Fahri menangis, berteriak, atau hanya terpaku memeluk surat cerai yang kuberikan. Yang ku tahu, hidupku sudah bergeser jauh ke depan, dan dia tertinggal jauh di belakang. Namun bagi Fahri, detik-detik setelah aku pergi adalah awal dari kehancuran. Ia berdiri mematung di depan rumah Mira, menggenggam surat cerai dengan tangan bergetar. Dunia seperti runtuh dalam sekejap. Baru saat itu wajahnya benar-benar menyadari, Siska tidak sedang main-main. Ia benar-benar akan pergi, dan tidak akan kembali. Mira panik. Fahri, kamu gak bilang kamu udah nikah secara sah segini seriusnya? Ini gak kayak yang kamu pikir. Fahri mulai membela diri. Aku gak nyangka dia bakal setega itu. Mira mencibir. Setega itu? Yang tega siapa duluan? Fahri? Kamu yang datang tiap malam ke sini, bilang bosen sama istri sah. Sekarang istrimu maju, sukses, kaya raya, kamu malah panik. Fahri tak menjawab. Dadanya sesak, kepalanya pening. Pikiran-pikiran liar berputar kencang. Dia tidak pernah menyangka Siska akan berubah secepat itu. Tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang dulu setia dan sederhana, kini melenggang dalam Lamborghini dan menyerahkan surat cerai seolah dialah yang menang. Dan memang dia menang. Hari-hari setelah kejadian itu berubah menjadi siksa batin bagi Fahri. Ia mencoba menghubungiku beberapa kali. Telepon, chat, bahkan email panjang yang penuh kalimat sok menyesal. Siska, aku nyesel. Kita bisa perbaiki ini, please. Aku sadar sekarang siapa yang tulus. Aku membaca semua pesannya, tapi tidak membalas satupun. Aku ingin dia tahu bahwa penyesalan yang datang terlambat hanya layak dijawab dengan diam. Beberapa hari kemudian, Fahri nekat datang ke rumah besar kami yang dulu. Tapi kali ini, security depan sudah tahu instruksi. Jangan izinkan Fahri masuk tanpa izin tertulis dariku. Pak Fahri, ucap security. Maaf, Ibu Siska sedang tidak menerima tamu tanpa jadwal. Fahri meradang. Saya suaminya. Maaf, Pak, di sistem kami, status Bapak sudah tidak lagi sebagai penghuni utama. Silakan hubungi pengacara Ibu. Fahri melangkah mundur dengan wajah yang kehilangan arah. Rumah yang dulu ia tinggali, kini jadi bangunan yang tak bisa lagi dia masuki. Siska benar-benar memutus semua pintu akses. Sementara itu, Mira mulai bersikap lain. Rumah sederhana yang tadinya cukup baginya kini terasa sempit dan pengap. Mana janji kamu mau beliin aku rumah baru? Mobil. Sekarang malah Siska yang naik Lamborghini. Fahri semakin terpojok. Mira mulai menuntut. Sementara hatinya terus menjerit memikirkan Siska yang dulu ia remehkan kini melesat jauh. Fahri bahkan mencoba mendekati orang tua dan saudara-saudaraku, berharap mereka bisa jadi jembatan.
Tapi tak satu pun yang mau membantunya. Salah satu sepupuku membalas pesan Fahri dengan satu kalimat pendek. "Kamu udah buang Intan, sekarang jangan cari serpihannya." Kata-kata itu seperti tamparan. Dan untuk pertama kalinya, Fahri benar-benar merasa kehilangan. Bukan kehilangan rumah, bukan kehilangan istri, tapi kehilangan harga dirinya sendiri. Karena sadar bahwa ia sudah menyia-nyiakan permata paling berharga dalam hidupnya. Dan ia tahu, penyesalan itu tidak akan pernah cukup untuk memulihkan segalanya. Sejak hari itu, suasana di rumah sempit Mira tidak pernah lagi hangat. Bahkan, jam dinding tua yang menggantung di ruang tamu seperti berdetak lebih lambat. Keheningan menjadi tamu tetap. Dan Mira mulai gelisah. Fahri yang dulu selalu pulang dengan senyum, pelukan, dan perhatian, kini lebih sering termenung. Matanya kosong menatap dinding, seringkali tanpa kata. Ia jarang memeluk Mira lagi. Bahkan kadang, ketika Mira mencoba mendekat, Fahri menghindar dengan dalih lelah atau pusing. Mira menyadari perubahan itu. Tapi bukan Mira namanya jika tidak langsung menyelidik. Suatu malam, saat Fahri sudah tidur, Mira membuka ponselnya diam-diam. Ia tahu sandi pola Fahri, dan sudah terbiasa mengeceknya dulu, ketika ingin tahu apakah Fahri masih komunikasi dengan Siska. Tapi kini, Mira ingin tahu satu hal. Apakah Fahri masih mencintainya? Atau justru diam-diam mengharapkan Siska kembali? Dan jawabannya menghantam keras. Di galeri Fahri, ada tangkapan layar akun Instagram Siska. Foto Siska saat launching toko baru, saat tampil di televisi, bahkan video pendek Siska keluar dari Lamborghini. Semua disimpan diam-diam. Tak hanya itu, Mira menemukan catatan yang ditulis Fahri di aplikasi memo. "Kenapa aku bodoh sekali? Siska istri yang sempurna. Aku menyesal. Aku ingin kembali. Tapi dia sudah terlalu tinggi untuk kugapai. Aku hancurkan rumahku sendiri." Mata Mira panas. Ia segera membangunkan Fahri dengan kasar. "Fahri, jelasin ini semua." Fahri tersentak bangun. "Apaan sih kamu malam-malam teriak?" Mira melempar ponsel Fahri ke dada pria itu. "Kamu masih cinta Siska, kan? Kamu mau balik sama dia?" Fahri diam, tidak menyangkal, tidak juga membenarkan. Dan dari diamnya itulah Mira tahu, ia benar-benar hanya cadangan. "Kamu pikir aku gak punya harga diri, Fahri?" bentak Mira. "Kamu tinggal di rumah aku, makan dari uang aku juga, dan sekarang malah naksir mantan istrimu lagi?" Fahri menghela napas panjang. "Mira, aku gak pernah niat ninggalin kamu. Tapi, Siska itu beda." "Beda gimana?" Mira marah. "Karena dia kaya sekarang? Karena dia cantik dan naik mobil mahal? Dulu kamu tinggalin dia karena kamu bosan. Sekarang kamu kejar karena dia bersinar? Dasar laki-laki gak tahu diri." Fahri tak menjawab. Diamnya seperti pengakuan telak. Mira terduduk, wajahnya merah padam. Tangannya bergetar karena marah dan malu. Ia sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Ia bukanlah pilihan. Ia hanya pelarian. Dan kini, ketika Fahri sudah kehilangan Siska, Mira tidak lagi merasa istimewa. Ia hanya jadi bayangan kelabu dari cinta yang tak bisa digantikan. Keesokan harinya, Mira mulai berubah sikap. Ia tak lagi semanis dulu. Ia sering marah, curiga, dan membatasi Fahri. Bahkan uang belanja mulai diperketat. "Kalau kamu masih mikirin mantan istrimu, silakan pergi. Gak usah numpang hidup di sini," ucap Mira tajam. Fahri hanya bisa diam. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu, rumah tangga yang ia bentuk di atas pengkhianatan, kini mulai runtuh dari dalam. Dan entah kenapa, ia merasa, ini pantas. Ini hukuman yang ia buat sendiri. Seminggu setelah penyerahan surat cerai, hidup Fahri berubah drastis.
Rumah sempit Mira makin terasa sempit secara emosional. Cekcok hampir terjadi setiap hari. Mira semakin sering marah, dan setiap ucapan yang keluar dari bibirnya terasa seperti pisau. Di dalam pikirannya, hanya satu wajah yang terus muncul, Siska. Fahri tidak bisa tidur. Makan pun tidak berselera. Hatinya penuh sesal. Bayangan Siska turun dari Lamborghini, menyerahkan surat cerai dengan anggun, dan pergi tanpa menoleh. Terus menghantui pikirannya. Di malam yang gerimis, dengan perasaan hancur, Fahri mengambil jaketnya. Mira bertanya, "Kamu mau kemana malam-malam gini?" Fahri hanya menjawab, "Aku mau temuin Siska." Dan sebelum Mira bisa memaki, Fahri sudah pergi, membawa seluruh penyesalannya. Hujan makin deras saat Fahri sampai di depan rumah besar yang dulu ia tinggali bersama Siska. Rumah itu kini terasa asing, sekaligus penuh kenangan. Ia berdiri di depan pagar, basah kuyup, memencet bel sambil menggigit bibir menahan perasaan yang sudah di ujung batas. Security keluar, mengenal wajahnya. "Pak Fahri, sesuai instruksi Bu Siska, Anda tidak boleh masuk." "Aku cuma mau bicara 5 menit, ucap Fahri lirih. "Tolong sampaikan ke dia. Aku mohon." Security tampak ragu. Namun melihat mata Fahri yang sembab dan tubuhnya yang basah kuyup, ia akhirnya menyampaikan pesan itu. Tak lama, pintu rumah terbuka. Siska keluar dengan mantel panjang dan payung di tangannya. Wajahnya tenang. Tidak marah, tidak heran. Ia menghampiri pagar. "Kenapa kamu kesini, Fahri?" Fahri mendongak. Matanya merah. Air hujan bercampur air mata. Suaranya serak. "Siska, maafin aku nyesel." Siska diam, hanya menatapnya. "Aku bodoh. Aku hancurin semua yang kita bangun. Aku tinggalin kamu buat Mira. Dan sekarang aku sadar, gak ada yang bisa gantiin kamu. Gak ada." Air matanya tumpah. Lututnya gemetar. "Siska, aku gak minta kamu balikin semuanya. Aku cuma mau kamu tahu, aku nyesel, sangat nyesel." Fahri berlutut di depan pagar. Tangannya menggenggam jeruji besi itu seperti tahanan yang minta ampunan. "Kalau kamu gak bisa maafin aku, gak apa-apa. Tapi tolong, kasih aku satu kesempatan buat nebus semuanya." Siska menarik napas panjang. Tidak sedikit pun terlihat ada air mata di matanya. Hanya ketenangan. Hanya luka lama yang sudah berubah jadi pelajaran. "Fahri," katanya pelan, "aku pernah cinta sama kamu. Tapi kamu memilih orang lain ketika aku paling mencintaimu. Aku gak kuat lihat kamu bareng orang lain." Lirih Fahri. Siska tersenyum miris. "Lalu kamu pikir aku kuat waktu lihat kamu di rumah Mira? Kamu pikir aku gak hancur waktu lihat kamu tidur di tempat lain dan pura-pura pulang kantor?" Fahri menunduk, terisak. "Aku sudah maafin kamu, Fahri. Tapi bukan untuk kembali. Maafku bukan tiket buat kamu ulangi semuanya. Maafku adalah penutup." Siska berbalik, perlahan berjalan kembali ke rumah. Fahri memanggil, "Siska, jangan tinggalin aku. Aku janji akan berubah." Siska berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata, "Sayangnya, Fahri, kamu berubahnya terlalu telat." Dan ia melangkah masuk, meninggalkan Fahri yang masih berlutut dalam hujan, dengan tubuh gemetar, mulut memohon, dan hati yang kini tahu ia telah kehilangan segalanya. Setelah malam penuh tangis dan hujan itu, aku tahu satu hal pasti. Fahri benar-benar menyesal. Tapi itu bukan urusanku lagi. Penyesalan bukan tanggung jawabku. Yang menjadi tanggung jawabku adalah memastikan bahwa aku tidak lagi memberi ruang untuk pengkhianatan. Sekalipun dia datang bersujud, menangis, atau berteriak memanggil namaku di bawah hujan, aku sudah selesai. Keesokan harinya, aku bangun seperti biasa. Menyeduh kopi, membuka laptop, dan meninjau laporan bisnis.
Semua berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Seolah tidak pernah ada seseorang yang semalam berlutut di depan rumahku. Tapi rupanya, itu baru awal. Karena mulai hari itu, Fahri gencar mencoba kembali. Dia kirim bunga ke kantor. Dia titip surat tulisan tangan ke resepsionis. Dia mengirimkan voice note yang penuh tangis dan permintaan maaf. Bahkan dia mengirim video lamaran ulang, di mana dia berdiri di depan rumahku membawa cincin lama kami dan berkata, "Mulai lagi dari nol, ya?" Aku hanya tersenyum kecil melihat semuanya. Aku tidak marah. Aku juga tidak tersentuh. Karena saat seseorang menghancurkanmu saat kamu di titik terlemah, dia tidak berhak datang saat kamu sudah berdiri kuat. Sore itu, aku mengadakan acara kecil bersama sahabat-sahabat dan rekan bisnis di rooftop kafe mewah milik temanku. Sambil menikmati langit senja dan musik lembut, aku merasa hidupku begitu tenang. Lalu, tanpa diduga, Fahri datang. Lagi, dia mengenakan kemeja putih dan celana bahan. Wajahnya tampak rapi, tapi sorot matanya masih kacau. Dia mendekatiku di hadapan semua orang. Beberapa tamu memandang heran. Tapi aku tetap tenang. "Maaf, Siska. Aku tahu aku gak pantas muncul di sini. Tapi, aku mohon. Dengar aku sekali saja," katanya memelas. Aku meletakkan gelasku perlahan. "Fahri, kamu datang ke tempat yang salah, dan waktu yang salah." Dia mencoba tersenyum pahit. "Aku tahu. Tapi sejak kehilangan kamu, semua tempat terasa salah. Bahkan rumah pun gak kerasa rumah." Aku berdiri, menatap matanya lekat-lekat. Lalu dengan tenang, di depan semua orang, aku berkata, "Fahri, terima kasih sudah menunjukkan wajahmu ke semua orang yang sekarang ada di hidupku. Supaya mereka tahu, siapa yang harus kuhindari, dan siapa yang pernah mengkhianatiku saat aku paling percaya. Aku. Dengarkan aku baik-baik. Potongku halus. Cinta itu butuh dua hal, kepercayaan dan penghargaan. Kamu sudah membuang dua-duanya saat kamu memilih tidur di rumah perempuan lain, saat aku menunggumu di meja makan setiap malam." Fahri tertunduk. "Aku bukan perempuan yang bisa diajak main. Ulang dari nol, Fahri. Hidupku sudah di level yang bahkan kamu tak akan bisa susul. Bahkan jika kamu lari tanpa henti." Tamu-tamu terdiam. Beberapa mengangguk pelan. Yang lain menunduk takjub akan ketegasanku. Dan untuk cincin itu, aku menatap kotak kecil yang ia pegang. "Simpanlah. Bukan untuk mengingat cinta, tapi untuk mengingat betapa murahnya pengkhianatanmu dibanding harga diriku." Aku berbalik. Langkahku mantap. Gaun putihku berkibar tertiup angin rooftop. Fahri hanya berdiri di sana, membawa kotak cincin, wajah tertunduk malu, dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar menang. Setelah hari itu, aku menutup semua pintu untuk Fahri, bukan karena dendam, tapi karena aku tahu siapa yang pantas bersamaku, dan siapa yang tidak. Hidup bukan tentang membalas kesalahan orang lain dengan kemarahan, tapi dengan kemajuan yang tak bisa mereka kejar lagi. Dan aku memilih untuk terus melaju. Pagi hari di rumahku kini jauh berbeda. Sunyi yang dulu terasa menyakitkan, kini justru menenangkan. Tidak ada lagi suara argumen, tidak ada perasaan dicurigai, tidak ada luka baru setiap malam. Yang ada hanyalah kedamaian. Setiap pagi, aku bangun dengan penuh semangat, menyeduh kopi sambil memutar musik jazz pelan, memandangi koleksi buku bisnis dan desain yang mulai bertambah, dan kadang, hanya duduk di balkon sambil menatap taman kecil hasil kerja keras sendiri. Aku membeli satu rumah tambahan di kawasan pegunungan sebagai tempat healing. Kadang, saat libur panjang, aku ke sana membawa sahabat-sahabatku, menikmati malam sambil memanggang marshmallow di dekat api unggun. Tawa kami mewarnai udara dingin yang dulu mungkin akan kuisi dengan air mata. Toko kuenya kini punya 7 cabang di 3 kota besar. Karyawan bertambah, omzet meningkat, dan tawaran franchise berdatangan.
Aku menjadi pembicara tetap di beberapa event perempuan pebisnis. Nama, Siska Rahmadani, mulai dikenal di media-media sebagai ikon perempuan tangguh yang tidak tumbang oleh pengkhianatan. Dan ya, Lamborghini merahku kini bukan sekadar simbol kekayaan, tapi simbol keberhasilan seorang perempuan yang dulu direndahkan suaminya sendiri. Pada satu siang, aku diundang menjadi narasumber dalam program televisi nasional. Tema acaranya adalah Perempuan Bangkit dari Luka. Di akhir sesi, sang host bertanya padaku, "Kalau suami lama kamu menyesal dan datang lagi suatu hari nanti, apa kamu akan beri kesempatan kedua?" Aku tersenyum. "Kalau kamu punya berlian, lalu seseorang membuangnya ke tempat sampah karena memilih batu, lalu setelah tahu itu berlian, dia datang dan minta kembali, apa kamu akan menyerahkannya?" Host dan penonton tertawa dan bertepuk tangan. Tapi di balik candaku, ada kebenaran yang tak terbantahkan. Satu hal yang kupelajari dari semuanya adalah, perempuan tidak pernah benar-benar lemah. Kadang hanya terlalu percaya, terlalu sabar. Tapi ketika batasnya dilewati, kita bisa bangkit lebih cepat dari siapapun. Hidup baruku kini tidak hanya tentang harta dan bisnis, tapi tentang ketenangan, cinta dari orang-orang yang tulus, dan diriku sendiri yang lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Aku tidak butuh Fahri. Aku tidak butuh pengakuan darinya. Karena aku sudah memiliki pengakuan dari semesta, dan dari diriku sendiri. Namaku Siska. Aku pernah dicintai setengah hati, dikhianati secara diam-diam, dan ditinggalkan seolah tak berharga. Tapi hari ini, aku menulis ini dengan tenang, dengan kepala tegak, dan dengan hati penuh syukur. Karena luka yang dulu hampir menghancurkanku, justru yang membentuk aku menjadi perempuan yang lebih kuat dari sebelumnya. Banyak dari kita, para perempuan, yang diajarkan untuk bertahan, untuk selalu mengalah, untuk memaafkan meski terus dilukai. Kita seringkali merasa takut melangkah sendiri, takut disebut egois jika memperjuangkan harga diri sendiri. Tapi hari ini, izinkan aku mengatakan ini dengan lantang. Kita berhak bahagia. Kita berhak memilih diri sendiri. Jika kamu sedang berada di posisi seperti aku dulu, menunggu pasangan yang pulang tanpa peluk, hidup bersama orang yang tidak lagi melihatmu seperti dulu, atau bahkan sudah tahu diselingkuhi tapi masih pura-pura tidak tahu, ingatlah satu hal penting. Cinta tidak akan pernah menyakitimu. Orang yang tidak tahu cara mencintailah yang menyakitimu. Dan kamu tidak harus bertahan demi status. Kamu tidak perlu mempertahankan seseorang yang bahkan tidak berjuang untuk mempertahankanmu. Kamu bukan rumah yang bisa dimasuki siapa saja lalu ditinggal kapan saja. Kamu adalah istana. Dan istana hanya layak dihuni oleh seseorang yang mengerti nilainya. Saat aku menyerahkan surat cerai sambil mengendarai Lamborghini, banyak yang menyangka aku pamer. Padahal, yang kutunjukkan saat itu bukan kemewahan, melainkan sebuah pesan. Aku tidak kaya karena meninggalkan dia. Aku kaya karena aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Kebahagiaan tidak datang dari orang lain. Ia datang dari keputusan untuk tidak terus-menerus menyakiti diri demi membahagiakan orang yang tidak pernah peduli. Kini, aku berdiri sebagai perempuan merdeka. Aku tidak sendiri, tapi aku utuh. Aku tidak takut kehilangan, karena aku tahu apa yang kucintai takkan pernah menyakitiku seperti itu lagi. Dan jika suatu hari cinta sejati datang lagi, itu hanya bonus. Karena hari ini, aku sudah cukup dengan diriku sendiri. Jangan takut meninggalkan sesuatu yang sudah tidak memuliakanmu. Jangan malu berkata, "Aku layak mendapatkan yang lebih baik." Dan jangan pernah biarkan kesetiaanmu jadi senjata untuk melukai dirimu sendiri. Kamu tidak harus punya Lamborghini untuk bangkit. Yang kamu butuh cuma satu, keberanian untuk memilih dirimu sendiri. Aku, Siska, sudah melakukannya. Dan kini, giliranku mendukungmu. Kalau kamu suka dengan kisah ini dan merasa terinspirasi, yuk bantu support channel ini dengan cara like videonya sebagai bentuk dukungan.
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa jadi semangat untuk perempuan lain di luar sana. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang penuh makna dan pelajaran hidup. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.